Halo, di video kali ini saya akan membandingkan sistem operasi Android dan sebuah sistem operasi lainnya. Dan di sini saya memilih sistem operasi iOS untuk mobile phone. Perbandingan ini adalah sebuah perbandingan kecil antara Android dan iOS dari sebuah sisi saja. Nah, di sini saya nanti juga akan memberikan link dari sebuah halaman web yang menurut saya sangat menarik tentang perbandingan Android Nougat dan iOS 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu saja perbedaan dari iOS dan Android yang menurut saya sangat menarik. Nah, perbedaan itu ialah di mana iOS dan Android itu berbeda memberikan kewenangan untuk mengakses memori kepada aplikasi-aplikasi yang berjalan di sistem operasi tersebut. Nah, untuk Android, kalau teman-teman menggunakan Android phone pasti merasakan bahwa seluruh aplikasi di Android itu sangat mudah untuk dijalankan dan sangat banyak aplikasi di Android yang bisa dijalankan tumpang tindih, di mana aplikasi utama kita menggunakan dan aplikasi-aplikasi lainnya yang kita minimize itu dia masih berjalan dengan lancar saja di background sistem. Nah, lain dengan iOS, ternyata iOS ini sangatlah ketat dan berhati-hati dalam memberikan kewenangan kepada aplikasi-aplikasi untuk berjalan di background sistem atau di balik layar. Kenapa? Karena iOS ini sendiri memiliki prioritas bahwa kenyamanan pengguna itu boleh kita batasi sedikit asalkan kenyamanan dalam gambaran besar, yakni tidaknya hilang banyak memori hanya untuk background system itu terjadi, sehingga nanti akan membuat handphone kita hang atau berjalan sangat lambat hanya karena apps di aplikasi-aplikasi itu masih dijalankan di background system. Nah, kadang kan kita sebagai pengguna itu sering ya menjalankan aplikasi dan meminimasinya, walaupun aplikasi itu sendiri tidak kita butuhkan, hanya kita lupa close-nya. Nah, disitulah iOS melihat melihat celah untuk mengamankan memorinya. Nah, kalau dulu tuh sampai-sampai iOS tidak mengizinkan penggunanya untuk mendengarkan lagu sembari menggunakan aplikasi lain. Nah, sekarang iOS itu sudah lebih bebas untuk aplikasinya, tapi tetap saja dengan berhati-hati. Jadi cara kerja iOS itu tidak langsung membiarkan seluruh aplikasi berjalan di background system, tapi dia memilih satu persatu aplikasi mana yang dia berikan kewenangan untuk berjalan di background system. Satu persatu dia memilihnya, tidak sekaligus menghilangkan fitur untuk membatasi aplikasi berjalan di background system, tapi dia memilih satu persatu aplikasi mana yang pantas untuk diizinkan untuk berjalan di background system, yang mana yang tidak, yang mana yang mungkin berfungsi jika hanya berjalan di background system dan lain-lain. Nah, dari si developer aplikasi sendiri itu adalah salah satu kekurangan bagi iOS apps developer. Jadi jika kita ingin mendevelop aplikasi yang memang harus berjalan di balik layar, itu sangatlah susah. Misal run distance tracking. Seperti dulu kan itu bisa saja berjalan di balik layar. Misalnya kita ingin jogging lalu
orang yang jogging ini memiliki HP iPhone dan ingin berjogging sembari mendengarkan lagu dan juga menghitung jarak yang telah ia lalui saat jogging. Nah itu kalau dulu karena tidak diizinkan berjalan di balik layar sebuah aplikasi, maka salah satu aplikasi ini harus berjalan sendiri, tidak boleh berduanya. Nah sekarang sudah diizinkan oleh iOS. Tapi untuk aplikasi-aplikasi lain tuh masih dibatasi oleh iOS untuk berjalan di balik layar atau di background system. Nah itu salah satu perbedaannya. Nah nanti kembali lagi saya katakan bahwa nanti saya akan membagikan link untuk halaman web ini, walaupun teman-teman bisa lihat sendiri ya di atas web ini. Ya, itu aja. Terima kasih.